Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kali ini kita akan membahas subbab terakhir dari bab 9 yakni D. Menyajikan hasil bacaan dalam forum diskusi. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menyajikan secara tulis dan lisan hal-hal yang disukai dari isi buku fiksi dan non-fiksi yang kamu baca. 1. Daya tarik bacaan. Daya tarik buku dapat berkenaan dengan aspek bahasa, isinya, maupun ilustrasi sampulnya. Khususnya buku yang berbentuk cerita, fiksi, sebagaimana yang telah diungkapkan terdahulu, bahwa daya tarik suatu cerita, baik itu yang berupa cerpen ataupun novel mungkin terdapat pada semua unsurnya. Adapun daya tarik buku non-fiksi, mungkin dijumpai pada kekuatan argumentasi penulis, orisinalitas gagasan, ataupun kelengkapan datanya, di samping daya tarik bahasa dan ilustrasinya. Untuk menemukan daya tarik sebuah bacaan, terutama yang berbentuk cerita, langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Membaca buku itu secara keseluruhan. Untuk menemukan kesan umumnya, kamu dapat menggunakan teknik membaca cepat sebagaimana yang telah dipelajari di depan. 2. Memahami makna tema, penokohan, alur, dan unsur-unsur lain apabila bacaan itu berupa fiksi. Memahami kelogisan dan kejelasan hubungan antar gagasan dan fakta apabila buku itu berupa karya non-fiksi. 3. Mencatat hal-hal menarik yang mungkin ada di dalamnya, baik itu berkaitan dengan isi, bahasa, maupun ilustrasinya. Perhatikan bagan daya tarik bacaan berikut. Daya tarik sebuah bacaan yang kita temukan dapat menjadi bahan diskusi yang menarik. 2. Berdiskusi tentang isi buku. Secara umum tujuan utama diskusi adalah memecahkan suatu masalah. Sebelum diskusi berlangsung, satu hal utama yang harus ada di dalam suatu diskusi adalah masalah. Adapun yang dimaksud dengan masalah adalah sesuatu yang harus dipecahkan atau diselesaikan. Tanpa ada masalah, diskusi sesungguhnya tidaklah diperlukan. Hal ini karena diskusi itu penting karena memang ada masalah bersama yang harus diselesaikan secara bersama-sama pula. Berikut sumber masalah untuk bahan diskusi. 1. Hasil observasi terhadap lingkungan sekitar. 2. Ajuan peserta itu sendiri. 3. Menemukannya dari buku, majalah, jurnal, surat kabar, ataupun internet. Dari berbagai sumber tersebut, buku atau bahan bacaan merupakan sumber yang baik di dalam merumuskan masalah diskusi, termasuk solusi-solusi pemecahannya. Dari berbagai bahan bacaan, kamu dapat menemukan banyak informasi dan pelajaran yang dapat kamu diskusikan. Dengan membaca kamu dapat mengumpulkan informasi dan pengetahuan yang sebanyak-banyaknya. Kamu dapat menemukan solusi yang begitu melimpah. Berbagai pendapat ahli pun dapat kamu temukan, sebagai bagian penting untuk didiskusikan. Terhadap solusi-solusi yang ditawarkan saat diskusi, bisa saja kita setuju, menyanggah, atau memberikan tambahan pendapat. Melalui forum diskusilah, kita bisa memberikan sejumlah tanggapan sehingga kesimpulan yang dirumuskan pun akan jauh lebih baik karena melibatkan banyak orang. Demikianlah pemaparan materi pembelajaran kali ini, semoga dapat dipahami dengan baik. Pelajari kembali pokok-pokok bahasan yang belum kamu kuasai. Bertanyalah pada guru, orang tua, atau teman untuk membantumu dalam menguasai pokok-pokok bahasan tersebut. Perdalamlah pokok-pokok bahasan yang telah kamu kuasai, terutama dengan meningkatkan jumlah dan ragam jenis buku yang bisa kamu baca. Sebagai latihan, temukanlah solusi dari masalah berikut dengan menggunakan berbagai sumber atau referensi. 1. Mengatasi kemalasan belajar. 2. Membentuk kekompakan antar siswa dalam kelas. 3. Cara hemat dalam pembelanjaan uang jajan. 4. Menghindari konflik dengan kerabat dan tetangga. 5. Kiat mudah dalam membentuk pribadi yang mandiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.